Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para petani pisang dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam menjalankan takwa, dan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih bibit pohon pisang yang bagus ya. Karena dengan kita memilih bibit pohon pisang yang bagus, maka akan menghasilkan pohon pisang yang bagus juga. Dan tentunya kalau kita mempunyai pohon pisang yang bagus, akan mempunyai kemungkinan besar pisangnya, buahnya itu akan maksimal, artinya akan berbuah lebih bagus. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama bagaimana cara kita memilih bibit pohon pisang yang bagus. Bentuk bibit pohon pisang yang bagus bisa kita lihat ya, ketika kita pegang dan kita genggam ya, ini terlihat besar ya. Jadi sangat bagus dibuat untuk bibit pohon pisang ya. Dan artinya kita bisa memindahkan bibit pohon pisang ini ke tempat yang lain ya. Berbeda dengan bibit pohon pisang yang kecil seperti ini. Ini masih belum siap untuk dipindahkan ya. Kenapa? Karena pohonnya masih kecil dan rentan untuk mati ya. Tapi kalau sudah besar, maka kemungkinan besar itu pohon pisangnya akan tumbuh dengan baik ya. Seperti contoh ini adalah bibit pisang yang lumayan sudah bisa dipindah. Daunnya juga bagus, pohonnya besar ya, pohonnya kelihatan ya besar ya. Karena kalau kita memilih bibit pohon pisang yang besar, nantinya akan mudah tumbuh. Berbeda dengan bibit pisang yang kecil, nanti pertumbuhannya sangat lama ya, lambat, akan tidak bisa mengikuti pohon pisang yang besar. Jadi kita pastikan bibit pisangnya itu yang besar. Dan ini adalah hasil dari bibit pisang yang besar. Ketika kita tanam, maka akan tumbuh dengan bagus ya. Ini adalah bibit pisang yang saya pindah. Dan bibit pisang ini ya, perlu diketahui pohonnya ini sekitar 1 meter. Kemudian kurang lebih ada 15 hari saya potong kurang lebih setengah meter. Jadi semua yang ada di sawah ini saya potong setengah meter ya. Tapi karena bibitnya itu bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, maka pertumbuhannya tidak sama. Bahkan yang bibitnya kecil mati. Ada yang hidup, tetapi pohonnya sangat kecil. Tidak sama dengan bibit pisang yang ketika kita tanam itu sudah besar pohonnya. Kalau kita menanam pohon pisang ya, bibitnya itu kecil ya, maka pertumbuhannya lambat. Contohnya seperti ini. Dan sangat berbeda kalau kita bandingkan ya, memilih bibit pohon pisang yang besar ya, maka kalau kita melihat itu wah, marem ya, sangat senang sekali. Coba kita lihat, kita bandingkan, yang dekat ini adalah yang bibitnya kecil dan yang jauh itu adalah bibitnya besar. Jadi bibit yang besar itu kemungkinan hidup itu lebih banyak daripada bibit yang kecil. Kalau bibit yang kecil itu yang seperti ini, meskipun tumbuh tetapi ya lama ya.
berbeda dengan bibitnya yang sudah besar. Jadi kita harus benar-benar memilih bibit pisang yang lebih besar. Dan ini juga contoh bibit pisang yang kecil ya, karena saya dulu beli di kota sebelah ya, di daerah Licin, itu seharga 7.000. Saya beli 7.000 root ya, kecil atau besar 7.000. Dan yang kecil ya seperti ini. Kalau yang besar kita bisa lihat ya, perbandingan kalau kita lihat dari kejauhan ya, jadi tidak rata ya, ada yang pohonnya besar, ada yang pohonnya kecil ya. Itu memang ya, sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita mau memilih bibit pohon pisang, maka pilihlah bibit pohon pisang yang besar. Bibit pohon pisang itu akan mempengaruhi pertumbuhan ya, meskipun kita jarang merawat ya, intinya akan tumbuh bagus, berbeda dengan bibit pohon pisang yang kecil ya, yang memang tumbuh tetapi ya kecil ya, sangat lama sekali, bahkan rentan kematian. Maka saya berpesan kepada seluruh sahabat agar memilih bibit pohon pisang yang lebih besar, agar kemungkinan hidup itu lebih banyak daripada kemungkinan mati ya. Terima kasih, itu dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.